Oke, kembali di video Kasarga. Sekarang udah part 3. Jadi kita dapat percepatan jalur berkat Ari. Jadi sebenarnya agak gila ya. Sebenarnya puncaknya itu kan di sini. Itu yang itu. Mana sih? Itu. Itu. Gimana sih? Iya situ. Ini kan. Tapi nyampe sini seluncur kita pakai lewat salju nih. Seluncur mah. Dan sekarang malah mau nyoba salju gunung pakai madu. Ya. Sekarang udah jam 3 sore. Kondisi masih panas. Matahari masih terik banget, cuman posisinya udah ada mendung. Jadi kita lumayan ngejar waktu juga buat balik ke camp. Soalnya jalurnya itu untuk turun tuh jalurnya muter. Oke, kita bakal lanjut dulu. Mungkin ini perjalanan ke air terjun. Jadi kita lihat nanti air terjunnya seperti apa. Nggak ada. Oke, kita udah turun beberapa camp. Kita ngelewatin air terjun. Kita turun bakal lewat sana. Ya, sangat susah. Apalagi nggak ada jalur resmi. Jadi kita tetap meraba-raba mana jalur, mana yang ke arah camping atau base camp kita. Tapi ya begitu. Jadi bolak-balik berhenti lihat aplikasi Wikiloc. Itu kita tentukan lagi arahnya kemana, memutari bukit, terus naik lagi tiba-tiba. Tapi memang karena posisi kontur medan yang seperti ini, jadi susah untuk sambil jalan dan lihat aplikasi. Jadi otomatis kita harus jalan dulu. Setelah udah ketemu, atau mungkin terlihat jalurnya, atau mungkin udah kayak kelihatan mentok, baru kita buka aplikasi lagi kemana sekiranya agak motong. Jadi tadi juga sempat meluncur di salju juga. Jadi ya gimana pun harus motong jalan juga kan. Ini mungkin sekitar ketinggian 2800 mungkin. Dan akhirnya kita nyampe di camping lagi 1637. Teman-teman yang lain masih di balik bukit ini. Kita lari, lumayan lari. Soalnya mau masak. Soalnya punya tugas masak, jadi harus cepat-cepat. Itu ada orang. Mana? Di sebelah sana. Oh iya lagi. Hujan turun, sumpah. Ya udah. Karena hujan udah turun, kita mau langsung masuk ke tenda dulu. Sekalian persiapan buat masak. Oke, see you. Masak beef stew. Masak beef stew gitu. Karena tadi untung aja tadi tuh kita di akhirnya benar-benar langsung cepet-cepet, langsung lari. Terus sekitar 10 menit doang itu langsung hujan. 5 menit atau 5 menit malah ya. 5 menit itu udah langsung hujan. Jadi belum sempat ganti, belum sempat bersih-bersih. Terus karena udah lapar banget, jadi tadi udah masak mie langsung dimakan. Nah sekarang kita buat siap-siap buat makan malamnya. Kita masak beef stew, masak semur daging. Ini lagi proses memasak. Paling sekitar 2 jam lagi kita makan lagi. Habis itu beres-beres, terus istirahat. semoga hujannya reda. Ya semoga hujannya reda. Terus kayaknya rencananya berarti kita malam ini nge-camp di sini lagi. Terus besok pagi-pagi kita turun ke base camp. Semoga nyampe ke base camp mungkin ya siang gitu. Kalau siang nyampe ya alhamdulillah. Mungkin tapi kalau misal udah sore banget ya kita mau nggak mau harus nge-camp lagi di base camp. Tapi emang logistik semuanya, baju semuanya udah
lebihin 1 hari. Jadi emang dari awal udah persiapan, karena kita awalnya memang nggak ada tahu tracknya kayak gimana kan. Jadi ya udah, sekarang fokus dulu masak nih. Selamat pagi dari Gunung Katsekar. Gila dingin banget. Semalam badai lagi. Jadi setelah makan tadi malam, habis itu kita langsung sholat, habis itu tidur. Tapi gila, mau tidur tuh kayak susah gara-gara badai terus. Udah. Oke. Sudah selesai beres-beres, sudah selesai bersih-bersih diri. Mantap. Tinggal sarapan, udah selesai masaknya juga. Masak carbonara. Ya seadanya lah. Yang penting makan. Habis ini semoga bisa langsung lanjut perjalanan, soalnya di luar kabut. Di luar kabut. Sudah beres-beres sih. Udah tinggal bongkar, langsung caw. Habis itu langsung kita bergerak. Makan dulu ya Bang Ari. Alfred Olsen. Anjing ada kutunya tuh di... Yo, kita udah siap turun di hari di hari ketiga. Kita udah siap turun. Alangkah baiknya sebelum memulai perjalanan kita berdoa dulu. Turun dengan selamat dan kembali ke kota kita masing-masing juga dengan selamat. Oke. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menyempatkan waktu berpetualang bersama. Semoga ada next time. Amin. Untuk kita trip lagi bareng-bareng. Amin. Sebelum kita turun, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dilancarkan segala-galanya, dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Rizengeng. Reo Rize. Ayo. Lupa. Oke guys, sekarang kita pulang. Kita turun setelah pendakian lebih dari ya sekitar 3 hari. Cuaca sekarang berkabut. Di situ sebenarnya ada gunung tinggi, cuman karena ada kabut nggak kelihatan. Sekarang kita harus survive untuk turun dengan cuaca berkabut. Gimana Sal? Ya mau ngomong harus turun karena sebenarnya logistik cukup, cuman karena ternyata gasnya nggak cukup. Ya jadi mau nggak mau kita harus turun. Targetnya sih sekarang jam 10.30. Mungkin targetnya sekitar jam 2, mungkin paling cepat. Semoga bisa lebih cepat, atau ya sudah kita bersantai sambil menikmati juga karena cuaca juga berkabut. Mungkin juga lah jadi banyak istirahat jadinya. Tapi ya semoga lah aman sampai base camp, kita pulang ke kota kita masing-masing. Oke. Yuk, next. Yuk, mau nggak mau kita harus menerjang kabut ini. Gimana Mal? Dingin banget guys, pengen kepencet anjing, kepencet. Maaf guys, salah pencet guys. Ntar detit gitu aman. Ardi gimana? Jos Jos. gandos. Jos Gandos. Kalau misalnya ada kesempatan mau nggak ke Katsekar lagi? Mau, tapi kalau duitnya Jan gimana Jan? Kang Peta. Mantap Jokowi. Lihat kabut di sekeliling tanpa kayak semangat gitu ya hari ini ya.
istirahat setelah melewati jalur-jalur yang sangat ekstrem. Iya. Foto dulu. Tuh batu tumpuk depan. Dia di mana dia? Hah? Hah? Ke kamar nggak? Kamar? Masih gua sih. Pinjam kamar dong buat cewek nanti. Oh. Kamar gua enak sendiri. Ngeri. Omongan. Kerekam lagi. Itu bercanda ya, itu nanti. Sumpah kerekam. Nih mah. Orang lampunya baru nyala merah. Matamu, nih lihat 1 menit loh. Iya lagi. So, penunjuk arah di alam seperti ini. Arah sana, gas. Gua di rumah dulu. Ya berdoa dulu puasa. Oke. Istirahat untuk jalur pulang. Sebenarnya nggak jauh lagi. Kita udah dari hulu. Sekarang udah nyampe ke hilirnya di aliran sungai. Setelah ini kita cuman menyusuri sungai. Cuman ada beberapa jalur yang memang susah untuk dilewati karena harus menyeberangi sungai. Jadi sempat estafetan. Jadi tasnya di estafet gitu untuk bisa nyebrang. Soalnya berat-berat semua. Sekarang lagi istirahat. Ya mungkin istirahat 5 menit, minum, terus itu lanjut lagi. Sekarang sudah jam 12:17 sekarang. Pemandangannya sih asik. Lihat belakang. Gimana hari? Mantap. Mantap mulu kata-kata. Yang lain apa? Mal, kata-kata mal. Jangan salah pencet. Bubun, cok, buat lu yuk. Halo, nama gue Faisal, mahasiswa RGS University di Turki. Video ini adalah video penutupan dari perjalanan di Gunung Kaçkarda, Rize, Turki. Untuk teman-teman yang sudah melihat part 1, part 2, dan part 3, sekarang gue mau ngasih tahu sesuatu. Jadi sebenarnya video ini dibuat bukan untuk bagus-bagusan, keren-kerenan dan lain-lain, tapi untuk dokumentasi perjalanan kami. Yoi, kalian yang nonton kan mungkin ngerasa nih kalau videonya biasa aja atau malah kurang. Jadi intinya dokumentasi perjalanan ini dibuat tidak sempurna, biar kami bisa mengingat momen-momen yang terjadi tapi tidak in frame.
karena mungkin ada cerita hal yang dialami atau yang dirasakan oleh masing-masing dari kami. Dan ini kata mereka. Halo, gue Lazadi Razan Cahya Kumoro. Gue ikut mendaki Kaskar karena gue mau memulai petualangan gue di Turki. Dan untuk pertama kalinya gue memilih untuk berpetualang ke Kaskar. Dan kesan gue dalam pendakian ini, gue jadi tahu bagaimana itu pendakian di Turki, apakah sama atau tidak seperti Indonesia. Ternyata berbeda juga. Pengalaman naik gunung yang benar-benar berbeda juga, karena kita naik gunung tanpa ada pos dan lain sebagainya, hanya bermodalkan logistik yang dibawa sendiri dan gak ada orang lain juga. Jadi kesan gue menurut gue kesan gue untuk Kaskar seru dan menantang. Halo guys, nama gue Arisa Putra. Gue ikut naik gunung ini karena karena emang pengen ngerasain naik gunung aja gitu, pengen nyoba pengalaman baru segala macem gitu kan. Karena seumur hidup ini adalah kali pertama gue naik gunung, entah itu di Indonesia ataupun di luar negeri, ini adalah kali pertamanya gitu. Motivasinya sebenarnya nggak ada motivasi tertentu, cuman pure murni ingin mencoba pengalaman baru, hal-hal baru gitu. Dan ternyata asik guys. Halo, gue Muhammad Akmal Atorik. Gue ikut mendaki ke Gunung Kaskar karena gue itu orangnya pecinta gunung. Kesan gue mendaki Kaskar ini, gue jadi punya pengalaman naik gunung yang sensasinya berbeda dari gunung-gunung lain. Gunung bukan soal ke puncak, tapi solidaritas, bagaimana kita saling tunggu dan saling bantu satu sama lain. Jalur curam, kehabisan nafas, kaki sakit, hanya bisa dilawan dengan kesabaran. Puncak gunung memang indah, tapi justru momen sebelum sampai sanalah yang paling berharga. Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Saya Akmal, pecinta gunung. Terima kasih kawanku semua. Halo, gue Muhammad Fauzan Depi Syarbini, biasa dipanggil Ojan. Gue ikut mendaki Gunung Kaskar karena nggak karena apa-apa, emang lagi pengen aja gitu naik gunung. Dan itu juga salah satu hobi gue. Kebetulan juga kan lagi liburan nih, jadi gue nggak balik Indo dan habis putus juga, jadi nggak ada alasan buat nolak panggilan alam ini. Dan buat kesan gue naik Gunung Kaskar amazing, nggak ada kata yang bisa terucap dari mulut gue selain Masya Allah. Dikarenakan Kaskar ini adalah gunung es pertama yang pernah gue daki, jadi untuk bisa memulai dan mengakhiri trip tersebut dengan lancar dan selamat itu bersyukur banget. Kita bersyukur banget pokoknya. Lalu terakhir pesan gue, gak ada gunung gak bisa didaki, cari gunung lo. Oke guys, kita lagi istirahat bisnya. Faisal lagi balik sendal karena sepatunya udah kayak lumpur. Gimana Dik? Kita di tempat ini kita mau siap-siap dulu untuk dibawa pulang karena nggak memungkinkan untuk pulang dengan pakaian yang kita pakai untuk naik. Betul. Jadi kita bakal beli belanja dulu kayak sendal dan lain sebagainya untuk pulang ke kota masing-masing. Gimana Jan? Map aman? Nanti gua upload. Oh by the way kita sedang uploading map ya, map yang kita lewati. Iya, Cuman, nanti aman. Cuman tolong jangan diikuti map yang itu.
Khusus, itu map khusus ya teman-teman. Takutnya terjadi bahaya karena sebenarnya kita juga nekat ya, dan alhamdulillahnya berhasil gitu. Kita nggak tahu kalau misalkan orang lain yang lewat tank itu tanpa persiapan yang matang atau dengan alat profesional bisa atau tidak gitu. Dan gitu ya teman-teman, nanti kita lanjut lagi di bawah terminal Plaza. Apa ya? Kan 1010. 1010. Demi Allah nih dia ribet banget satu orang nih anjing. Kenapa harus, kan bisa pakai itu ya? Tama mah. Tersyukur itu. Ribet banget, padahal bisa pakai temasi saja anjing. Kenapa harus dia masukin nomor kartu lu semuanya gitu loh? Emang? Iya. Pakai nomor ini juga nih. Anjing. Demi Allah. Terus? Terus apa? Ya udah, tiketnya udah kebeli. Babi juga. Di anjay turis habis. Lihat coy. Duh, gue ganti baju dulu ah. Ya, seperti yang kalian tahu, kemarin udah selesai pendakian Katskarda. Sekarang kita baru saja sampai di Terminal Kayseri. Kita balik pulang ke rumah lagi dengan muka kucel semua, capek semua setelah perjalanan 14 jam, apa 15 jam? 17 jam anjir. 17 jam. Dari jam setengah 9 malam. Setengah 9 malam. Dari jam setengah 9 malam berangkat dari Autogar Pasar Rize, Terminal Pasar Rize. Nyampe di GCI setengah 2 siang. Ya, lumayan melelahkan, kita duduk doang di bis. Cuman keluar sekali kalau nggak salah waktu pagi ya. Itu pun juga nggak makan. Jadi untungnya kemarin sebelum berangkat kita udah makan dulu. Jadi di bis nggak makan, paling habis ini langsung pulang, langsung masak, terus langsung pulang. Oke, segitu dulu perjalanan kita mendaki Katskarda. Kira-kira gunung mana di Turki ataupun di Indonesia juga bisa yang bakal menarik kita daki? Coba mungkin komen di bawah. Oke, see you soon.